pagi semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya absen dulu ya. Ahmad Bagus Indrajit, Ahmad Rizky, Aleta, Alisa, Aniatus, Akila, Excel. Oh, Excel izin latihan untuk lembar. Oke. Ayasi izin sakit. Azalia, Aska, Zakwan, Friska, Gilang, Hasna, Indah, Iran, Maulana Malik hadir. Muhammad Ahsanur Rizki, Ananda Faris, Farid Abdillah, Nurzen, Raihan, Nabira, Naila, Najib, Natasha, Nancy, Rena, Salsa, Tessa, Yovin, Walid. Alhamdulillah ada dua anak yang hari ini tidak hadir, satu Excel, dua Ayasi. Kita doakan semoga Excel nanti lombanya menang dan Ayasi diberikan kesehatan. Anak-anak, ini gambar apa? Gambar. Menurut Anda, ini foto atau buatan? Ini buatan. Kenapa? Oke, pakai? Mini. Oke. Mini, Pak. Ini. Tadi gambar, video, itu menurut Anda itu adalah buatan oleh manusia lewat kemampuan videografi atau oleh komputer. Siapa yang tahu AI generatif? Anda tahu ChatGPT? Tahu Gemini? Itu apa? AI. Hari ini kita akan belajar kecerdasan artifisial generatif. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, Anda mampu menjelaskan pengertian dan prinsip kerja kecerdasan artifisial generatif.
kecerdasan artifisial dalam pelajaran hari ini akan kita ganti istilahnya dengan menggunakan AI ya, atau AI. Karena artinya sama. Artificial intelligence itu bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia akan menjadi kecerdasan artifisial. Jadi kita pakai AI saja supaya lebih mudah. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi contoh implementasi penerapannya AI generatif dalam berbagai bidang. Yang ketiga, siswa mampu membuat konten sederhana menggunakan tool AI generatif, teks atau gambar secara mandiri. Sebelum kita jelaskan, kita lihat video berikut ini. Apa sebenarnya itu generative AI? Ketika konten baru diciptakan oleh kecerdasan buatan, ini disebut sebagai generative AI. Ini bisa melibatkan pembuatan teks dan gambar, serta video, musik, atau suara. Untuk melakukan ini, Anda mendeskripsikan dalam kotak dialog obrolan apa yang Anda inginkan AI untuk ciptakan. Deskripsi ini disebut sebagai prompt. Alat generative AI memberikan jawaban untuk berbagai jenis pertanyaan, merangkum informasi yang kompleks, dan menghasilkan berbagai ide dengan cepat, tergantung bagaimana mereka digunakan. Mereka bisa menciptakan cerita pendek, lukisan, potongan kode, atau bahkan komposisi musik. Fondasi untuk penciptaan ini terletak pada jumlah data besar yang diakses sistem AI untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan. Konten yang diproduksi oleh AI adalah baru, seringkali mengesankan dan sulit dibedakan dari karya manusia. Generative AI juga bisa disalahgunakan. Dalam apa yang disebut deepfakes, AI dimanfaatkan untuk memproduksi gambar atau video yang tampak nyata. Teks yang dihasilkan AI juga sulit dikenali sebagai buatan mesin. Selain itu, AI bisa memberikan jawaban yang terdengar benar tetapi sebenarnya salah. Ini disebut halusinasi. Kualitas dari apa yang diciptakan bergantung pada baik kualitas data yang digunakan maupun kualitas dari prompt yang diberikan. Untuk efektif memanfaatkan generative AI, kita perlu belajar bagaimana memandu alat-alat ini dengan prompt yang bermakna dan menggunakannya dengan bijaksana. Generative AI memiliki potensi yang sangat besar dan bisa membantu kita dalam banyak cara, seperti menjadi partner menulis atau belajar. Namun, AI seharusnya melakukan pekerjaan berat, dan manusia harus bertanggung jawab atas fakta-faktanya. Apa itu AI? Ya. AI itu adalah cabang ilmu komputer yang berfokus untuk menciptakan mesin yang dapat berpikir dan beraksi seperti manusia. Kalau AI generatif atau dalam bahasa Inggris generative AI adalah cabang AI yang dapat menciptakan sebuah konten baru seperti teks, gambar, dan audio dan video. Jadi bisa membuat gambar cerita, misalnya membuat cerpen, membuat puisi, membuat pantun, kemudian bisa membuat gambar seperti yang tadi kita lihat, bisa membuat video, tadi ada contohnya ya. Kemudian ada lagi yaitu membuat lagu. Bedanya antara AI biasa dengan AI generatif ini, yang pertama adalah dalam tujuan dan hasil akhirnya. AI tradisional digunakan untuk menganalisis data, sedangkan AI generatif digunakan untuk menciptakan karya atau menciptakan konten. Jadi AI generatif adalah jenis AI yang dapat menciptakan konten baru. Seperti apa tadi? Teks, gambar, audio, dan video. Nah, setelah melihat tayangan tadi,
Coba sebutkan jenis AI generatif yang Anda tahu. Oke, ChatGPT, Gemini. Gemini, Canva. Canva, Cici. Oke, saya akan mendemonstrasikan yaitu menggunakan ChatGPT untuk membuat puisi, ya, membuat puisi. Nah, di sini saya buka ChatGPT, ya, di sini, kemudian di bagian what can I have kita tulis buatkan puisi pendek tentang keindahan pantai pada sore. Oke, langsung. Jadi ya, langsung jadi. Tadi saya minta pendek, jadi dia buatnya juga pendek. Oke, saya bacakan. Senja berlabuh di ufuk barat, mentari redup jingga terhampar lembut. Ombak berkejaran sambil berbisik lirih. Angin membawa damai ke setiap hati. Di pasir emas jejak langkah tertinggal. Burung camar ulang menorehkan nyanyian. Pantai sore bagikan lukisan abadi, indah, tenang, dan penuh janji rahasia bumi. Sekarang saatnya Anda semuanya nanti berkelompok, ya, berkelompok, kemudian berdiskusi untuk menghasilkan konten menggunakan AI, ya, menghasilkan konten menggunakan AI. Boleh berupa teks, teks itu bisa cerpen, bisa puisi, bisa pantun dan lain-lain, atau berupa gambar, ya. Kemudian berupa audio boleh, kemudian berupa video juga boleh. Jadi nanti kita bentuk kelompok, masing-masing kelompok 4 orang, masing-masing kelompok 4 orang.
saatnya presentasi. Nanti yang terpilih untuk bisa maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Aska Dan Arya membuat ilustrasi perang melawan jangan detail-detail apa bisa masuk bisa mengenal. Hasilnya? Oke. Berikan tanggapannya. Itu Naruto-nya agak pendek, terus yang di dekat kakinya Naruto itu ada kayak jelas itu. Oke. Nggak tahu. tanggapan saya ke ilustrasi itu kurang sempurna. Iya. Tanggapan saya itu harusnya keramaian dari bawah kaki. Tanggapan saya Gak jelas. Belakangnya kayak ada kayak aneh bentuknya. Gambarnya kurang sempurna. Iya, gambarnya kurang jelas. nanti kami akan memberikan detail. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil AI kita yang kita buat. Kita membuat gambar itu karena kita menyukai keindahan pantai. Tolong teman-teman berikan tanggapan tentang gambaran yang kita buat. Tanggapan saya makanannya terlalu banyak, segalanya dimakan untuk satu orang. Tanggapan saya kurang sempurna Hah? sudah. Untuk tanggapan saya kurang realistis dan kurang nyaman karena kami di pantai di sore hari. Tanggapan saya kurang realistis. Oke. Sekian dari presentasi kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok ahli. ini adalah gambar hasil kerja kelompok kami. Kami membuat poster tentang perkenalan diri. Pertama kali masuk sekolah di SMP Negeri 1 Bungo. Mohon memberikan tanggapan tentang poster yang telah kami buat. Orangnya kayak SD. Oke. Itu kurang, Pak. Soalnya siswa cowoknya itu sedikit dan wajahnya hampir sama. Oke. Kamu Itu lapangannya agak ada di SMP Negeri 1 Gubuk, Pak. Oke. Tentunya berbeda. Nah. terima kasih atas tanggapannya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tentang cara menjaga. Mohon berikan tanggapannya teman-teman. Itu di gambarnya itu ada orang yang melayang. Buminya lucu. Itu tangannya melayang. Tangannya melayang. Boleh? Tulisannya kurang jelas, soalnya ayah kita menggagal bumi. Menggagal. Oke. Buminya nampak matanya. Oh iya. Itu pas itu ada sampahnya tuh yang di atas tangannya melayang kayak ngambil sampah kayak kemana. Itu ada orang melayang lah, terus kok bumi ada bumi lagi, Pak.
Kita itu kan di bumi, lah kok ada bumi lagi. Oke. Tanggapan saya itu tulisannya kurang Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil gambar AI yang sudah kita diskusikan. Perkenalkan, nama saya Nadira Kalista Putri dan teman saya Hasna, Naila. Indah. Tujuan kami membuat desain seperti itu karena persahabatan itu indah, baik dan penuh rasa positif. Lalu ada gambar 4 perempuan. Lalu ada gambar 4 perempuan yang belajar. Belajar adalah tempat menuntut ilmu. Dengan belajar, kita dapat mendapat ilmu, berpikir kritis, dan mampu mengasah pikiran untuk mengerjakan soal-soal HARS. Silakan untuk teman-teman diperbolehkan memberi tanggapan terhadap ide gambar yang sudah kita diskusikan. Lalu setelah itu kami akan menceritakan satu paragraf dari cerita pendek yang sudah kita buat. Tanggapan saya itu kok berantakan Pak rumahnya Pak. Ini apa ya? Kayak watos. Tuh agak berantakan Pak. Pak itu kok ada miniaturnya emang habis belajar IPS ya Pak? Iya. Kurang realistis. Bagus Pak. Bagus. Oke. Sekarang kami akan menceritakan satu paragraf dari cerita yang sudah kita buat. Persahabatan paling cinta. Di sebuah kota kecil yang asri, hiduplah 4 remaja putri yang tak berpisahkan. Nadira, Hasna, Naila, dan Indah. Mereka adalah teladan persahabatan yang dikenal seluruh sekolah karena kepintaran dan keimputan mereka. Sejak kecil, mereka selalu bersama, berbagi tawa, cerita, dan bahkan tangis. Ajaibnya, dalam semua waktu yang mereka habiskan, tak sekalipun mereka pernah bertengkar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran mengenai AI generatif, yaitu AI yang digunakan untuk membuat konten baik berupa teks, berupa gambar, berupa suara, atau berupa video. Tadi Anda semuanya juga sudah mencoba mempraktekkan bagaimana membuat konten. Tadi ada yang membuat konten gambar, ada juga yang membuat konten cerpen. Untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang konten deepfake atau konten palsu. Pada pembelajaran tersebut nanti kita akan belajar bersama bagaimana membedakan antara konten yang asli dengan konten yang palsu, serta bahayanya untuk kehidupan kita. Untuk pertemuan kali ini cukup. Kalau ada salah-salah kata, Pak Rofik minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rofik, jenengan tadi kan sudah melakukan kegiatan real teaching ya di dalam kelas, dan saya diminta untuk memberikan observasi dari praktek jenengan. Ada beberapa yang perlu ditingkatkan, terutama di dalam pertanyaan kritis, kemudian
kontekstualisasi materi itu juga perlu ditingkatkan, sama pemerataan partisipasi siswa itu juga perlu ditingkatkan lagi. Untuk secara keseluruhan sudah sangat baik sekali, bahkan dalam penguasaan materi jenengan itu sangat menguasai dalam hal coding. Oke, terima kasih. Masukannya sangat membantu. Nanti saya menerima masukan tersebut untuk meningkatkan pembelajaran di waktu ke depan. Terima kasih.